Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di APOS, Abikata Podcast. Kali ini saya udah bersama dua bintang tamu kita. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan saya dulu. Saya Angga Yuniarto, mahasiswa PAI Angkatan 20. Dan bersama kedua bintang tamu kita yang ada di kanan saya dengan Mbak. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Mayalidi dari Prodi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2019. Oke, kemudian yang ada di sebelah kiri saya dengan Mas siapa nih? Halo, hai. Nama saya Farid Hamid Syarifuddin. Saya angkatan 2020 dari Prodi Ilmu Hadis. Gitu. Ilmu Hadis dan PAI 20 dan 19. Asik. Buat teman-teman yang belum tahu bahwa kedua bintang tamu kita ini, yang satunya adalah Gubernur Fakultas Agama Islam dan yang satunya Ketua DPM Fakultas Agama Islam. Apa sih Ketua DPM itu seperti apa? Apa sih BEM yang diketuai oleh Gubernur itu seperti apa? Nanti kita akan bakal kenal-kenalan seperti apa. Kita bakal ulik lebih dalam lagi. Kali ini kita kenalan dulu. Yang pertama, kenapa sih kita masuk organisasi, kita join di organisasi kampus gitu? Dan apa itu organisasi? Nah, mungkin bisa mulai grup kita dulu nih. Apa? Gimana? Jadi menurut grup nih, Gubernur Fakultas Agama Islam, organisasi ini kayak gimana nih? Di pandangannya grup, kan kita mesti banyak tuh menafsirkan organisasi itu kayak gimana gitu. Jadi organisasi itu berasal dari dua kata. Ya, dua kata. Ada organ dan isasi. Oh, Enggak. Jadi organisasi itu kan bahasanya adalah sebuah wadah ya. Wadah bagaimana yang di dalamnya itu ada berbagai macam orang. Fungsinya apa? Wadah tersebut untuk mencapai sesuatu yang sudah direncanakan di wadah tersebut. Nah, gitu. Simpelnya dari bahasa umumnya seperti itu. Jadi simpelnya kita kayak dalam satu tujuan yang sama di satu wadah yang sama. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam, nah itu seperti apa sih gambarannya, tugas-tugasnya apa aja, keterlibatannya apa aja itu? Iya. Yang pertama seperti ini ya, pasti kan namanya juga eksekutif. Ya kan? Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau secara umumnya kita itu di kampus layaknya miniatur negara. Mungkin Mbak Nabil nanti juga akan bisa menjelaskan juga ya. Jadi ada namanya, kalau dalam sistem hukum itu ada namanya trias politika, pembagian kekuasaan. Ada legislatif, eksekutif, sama yudikatif. Nah, Mbak Nabila selaku Ketua DPM itu adalah legislatif. Mbak Nabila yang memegang kekuasaan legislatif, dan saya Gubernur itu pembagian di wilayah eksekutif. Nah, seperti itu. Berarti di eksekutif itu ngapain aja misalnya? Nah, di eksekutif itu banyak berbagai macam yang bisa kita lakukan. Contoh, bagaimana sih cara kita meningkatkan minat mahasiswa? Misal seperti itu. Bagaimana sih cara kita mengadvokasikan apa-apa yang diperlukan oleh mahasiswa? Dibantu juga oleh DPM karena dia sebagai legislatif. Nah, seperti itu. Kalau kurang lebih gambaran umumnya seperti itu. Oke, jadi itu ya teman-teman, sekilas mengenai Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam. Nah, itu tadi kan eksekutif ya. Nah, kita lanjut ke legislatif nih. Ada kita bersama Ketua DPM kita, Mbak Nabila Mayalidi. Nah, monggo silakan Mbak. DPM itu seperti apa dan tugas-tugasnya apa aja sih gitu? Oke, terima kasih. Jadi DPM ya, Dewan Perwakilan Mahasiswa gitu. Tadi yang disampaikan Pak Gub juga tuh terkait 3 trias politika nih. Nah, BEM di bagian eksekutif dan DPM ini bagian legislatif. Nah, DPM yang bertugas sebagai perwakilan untuk di ranah legislatif paling tinggi sih, sebenarnya sama aja, cuman kita yang ada tupoksi yang beda gitu, dari BEM terus ke DPM gitu, jadi saling sinergi lah kerjanya gitu. Nah, terus di dalam DPM juga tuh memiliki beberapa fungsi. Kalau BEM tadi ada beberapa departemen, tapi kalau di DPM enggak sebanyak di BEM gitu, hanya ada 4 komisi gitu. 4 komisi? Iya, 4 komisi. Yang pertama ada komisi A sebagai advokasi, terus komisi B sebagai budgeting dan controlling gitu, terus komisi C legislasi, dan komisi D ini sebagai jaringan dan politik. Jadi keempat ini memiliki tugas-tugas masing-masing di tingkat baik itu di fakultas maupun dari fakultas ke universitas dan juga ke luar gitu. Jadi kita
kerja sesuai dengan tupoksi gitu. Tapi tidak lupa juga ada BPH juga, Badan Pengurus Harian yang mengatur internal, menghandle segala hal internal di dalam DPM gitu. Jadi tadi komisi A, balik lagi ya ke advokasi. Jadi dia sebagai advokasi membuat jaringan gitu untuk mengadvokasikan permasalahan-permasalahan di tingkat fakultas gitu ke pihak-pihak yang tertuju seperti pihak fakultas, dekan dan sebagainya. Tuh. Nah, itu kan berarti udah melewati fase-fase panjang nih. Betul. Sampai jadi gubernur BEM sampai ketua DPM. Nah, waktu awal-awal masuk nih, angkatan 20 teman saya dan juga angkatan 19 teman saya, itu motivasinya apa sih masuk organisasi gitu? Padahal kan kita masuk organisasi itu kan nggak digaji ya, capek juga gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu Pak Gub nih. Aduh. Gimana Pak Gub? Jadi ya, saya kok susah bercanda nih kalau di sini karena pertanyaannya nih, ini kayak wawancara di TV nasional enggak. Jadi motivasinya apa sih? Salah satu motivasi ya. Sebenarnya motivasi yang paling enak untuk dikatakan adalah kesadaran. Kesadaran gitu kan. Jadi bagaimana cara kita membangun kesadaran terhadap lingkungan itu dalam sosial kita itu kan belum terbangun. Karena kan kenapa tujuannya waktu itu kenapa ikut organisasi adalah ketika kita mengingat masa pandemi 2 tahun 2 tahun lalu kan, bagaimana ketika kita berdua itu angkatan online gitu. Kita berdua itu angkatan online yang selama 2 tahun itu nggak ada ketemu sama teman-teman lain. Jadi bahasanya udah 3 semester tuh ya belum kenal satu sama lain. Nah itu loh salah satu kesadarannya bagaimana saya pengen masuk organisasi, bagaimana saya mempunyai kesadaran untuk mengenal teman walaupun itu terbatas karena jaraknya, pandemi dan semacamnya. Seperti itu sebenarnya. Berarti motivasi awalnya itu untuk membangun jaringan juga ya? Betul, membangun jaringan, relasi, link dan semacamnya. Nah, kalau Mbak Nabila nih, yang angkatan offline 2019, nah itu motivasinya apa masuk organisasi? Apa langsung DPM nih? Kalau motivasi untuk ikut organisasi pertama itu aku karena penasaran sih, lebih ke penasaran bagaimana organisasi kampus, karena organisasi itu kan luas ya, banyak gitu, mau dari tingkat SMA sampai yang luar maupun kampus mahasiswa itu kan beda-beda. Nah itu ada rasa penasaran apa sih maksudnya organisasi kampus ini, mereka tuh sebenarnya apa yang diadakan gitu, apa misi apa yang mereka ngadain di dalam Ormawa ini gitu. Ternyata seru juga gitu, selain menambah insight baru, membangun relasi juga terhadap dari seluruh angkatan maupun prodi, bukan hanya tingkat fakultas tapi skala universitas juga bisa gitu kita ketemu kan. Jadi kayak karena pribadi orangnya memang suka membaur ya, sosial kan. Betul. Gitu, pengen banget gitu mengeksplor banyak lagi terkait organisasi gitu, karena kita belajar banyak di situ. Nah, jadi organisasi itu selain relasi juga belajar juga ya dalamnya. Iya betul. Dan betul. itu nggak bisa kita dapat di kelas ya. Nah, jadi itu tadi teman-teman, kenapa motivasi kedua narasumber kita masuk ke dalam organisasi mahasiswa. Nah, terus dari mungkin angkatan 19 ada yang angkatan 20 nih. Apa aja sih yang udah didapat? Apakah cuman capek aja, apakah cuman lelah materi dan segala macam, apa nih? Mungkin gantian Mbak Nabila dulu nih. Gimana Mbak? Oke, kalau apa yang didapat kayaknya lumayan banyak gitu. Saya dari semester 1 mulai ikut, walaupun pandemi sempat berhenti. Sempat vakum juga itu? Iya, jadi saya juga nggak ikut tapi nggak jadi pengurus kan, cuma ya langsung DPM? Iya, langsung itu kebetulan langsung pengurusnya DPM beberapa jenjang lagi. Jadi kalau yang didapat kayaknya aku lebih bukan material ya, lebih ilmu pengembangan diri, bagaimana memanage waktu juga, karena kita ikut organisasi itu bukan hanya ya kita pure organisasi aja yang kita urus, ada yang lain nih, seperti kita kan kuliah, jadi akademik kita bukan berarti ditinggalin gitu, makanya organisasi, jadi kita bisa manage, oh ini kuliah, ini organisasi, diatur dengan baik, terus insight-insight baru, ilmu-ilmu yang menjadi apa ya, jiwa kepemimpinan juga ada di dalam organisasi. Beda dengan di kelas, kita hanya kuliah, dapat materi, pulang udah selesai gitu. Tapi di organisasi kita punya banyak apa ya,
teman diskusi gitu. Jadi kita Betul, punya betul. menambah wawasan Iya. insight baru gitu. Bagaimana dari satu yang pemikiran yang lain dengan yang lain gitu. Jadi Jadi bukan hanya kupu-kupu doang. iya ya? betul Iya, banget. Jangan bukan hanya berarti kita intelektual kita juga, tapi ada aku terkait bisnis. Kewirausahaan kan di organisasi itu kan bukan hanya kita belajar terkait keilmuan ya, ada beberapa hal lain gitu seperti kewirausahaan gitu. Kita punya membangun motivasi kita jadi dalam dunia bisnis juga. Jadi banyak banget sih kalau aku bilang ini ikut organisasi. Tapi kita juga harus, ini pesan juga ya. Maksudnya bukan berarti kita harus menganjurkan semua orang harus ikut organisasi, enggak. Tapi organisasi juga kita harus pilih-pilih gitu. Maksudnya apa tujuan kita? Jangan sampai kitanya cemplung di dalam organisasi tapi yang ngikut sana ngikut sini. Ikut kepentingan Iya, orang ya, itu misalnya kan, kayak gitu. itu juga bahaya gitu. Itu juga bahaya sih. Bahaya. Jadi apa yang kita perlukan dalam organisasi? Jadi harus ada feedback juga ke kita. Jangan kitanya ngikut. Iya betul. Nah, kalau itu tadi Mbak Nabila tuh. Nah, Pak Gub gimana nih? Apa gimana? Yang jadi kan tadi Mbak Nabila kenapa ikut organisasi dan segala macam yang udah didapat tuh itu tadi yang dijelaskan Mbak Nabila. Kalau Pak Gub nih udah dapat apa aja selama sampai dengan jadi gubernur BEM FAI gimana? Banyak sih. Jadi bahasanya kayak gini. Kalau di dalam organisasi kan, kalau di dalam kelas itu kan kita hanya mempelajari satu disiplin ilmu. Ya kan, sesuai dengan jurusan yang kita pilih. Misalnya PAI atau ILHA, yaitu disiplin-disiplin pendidikan atau ilmu hadis seperti apa. Tapi kalau seandainya kita masuk organisasi, itu kita kan bakal bertemu dengan berbagai macam orang yang mempunyai disiplin ilmu berbeda-beda. Nah, jadinya kita bisa saling sharing disiplin-disiplin ilmu masing-masing seperti apa. Dan juga kalau misalnya di organisasi yang aku benar-benar merasakan dan belajar itu bagaimana caranya problem solving. Penyelesaian masalah itu benar-benar dibutuhkan. Karena kenapa? Percuma kita punya disiplin ilmu nih yang kita pelajari selama beberapa semester di perkuliahan kita, tapi kita tidak bisa memproblem solvingkan hal itu di masyarakat. Iya benar. Nah seperti itu. Sementara kalau organisasi kita kan belajar untuk problem solving. Iya. Bagaimana cara kita terjun ke masyarakat nanti dengan ilmu-ilmu yang ada di organisasi sebelumnya, seperti itu. Kalau dari aku pribadi. Nah, ya itu tadi kan juga ada sampai ada yang statement ini. Kalau kita masuk organisasi itu biasanya jadi bikin akademik kita turun. Nah, soalnya apa? Kesibukannya itu terlalu padat gitu. Nah, mungkin kasih tips dong buat teman-teman. Apakah iya statement itu benar? Apa atau ada tips-tips pembagian waktu, manajemen waktu gimana? Nah, Pak Gub dulu nih, mungkin bisa sampaikan. Sebenarnya ya terkait apakah masuk organisasi itu nilai akademik akan turun, itu tidak bisa menyamaratakan statement tersebut. Karena kenapa? Balik lagi, di organisasi itu kan belajar manage waktu. Oh iya betul. Kenapa kita nggak gunain manage waktu itu dalam hal akademik? Nah itu. Kan itu sebenarnya problemnya. Kalau seandainya akademiknya turun, ya lu nya aja yang bahlul mungkin lah seperti itu ya. Mungkin seperti itu. Iya kan? Nah, jadi di satu sisi ya, nah itulah fungsinya masuk organisasi. Gitu sebenarnya. Fungsinya seperti itu. Biar hal-hal yang berkaitan dengan manage waktu bisa diterapkan dalam perkuliahan kita nanti gimana ke depannya. Berarti Pak Gub aman ya akademis ya? Aman parah. Cek Aman. IPK. Selain itu juga kita mungkin dekat ya, jadi dekat sama dosen, kita tahu alur administrasi kampus. Wih, jelas, Iya. jelas, sangat jelas Itu sekali. salah satunya. Kalau Mbak Nabila nih, yang udah angkatan 19 itu kan mungkin udah mulai seminar proposal ya, Iya, udah mulai tugas akhir KKN dan ya. segala macam. Nah, itu apa yang udah didapetin di organisasi kepake nggak sih di situ? Kalau kepake ya banyak ya. Maksudnya gini, aku semester akhir dan juga persiapan KKN dan sebagainya, persiapan juga lulus ini mau apa ke depannya ya. Tentu dapat di organisasi kan ini kerja tim nih. Jadi aku udah punya kemampuan Basic ya. Iya, basic kerja tim nanti di lapangan ini seperti apa. Tadi kata Pak Gub terkait problem solving itu seperti apa, itu memang kepake banget. Jadi kita tuh harus itu lagi feedback apa yang kita dapat di organisasi itu dilihat. Jadi jangan hanya ikut-ikut organisasi, mau ngikut-ngikut buat eksis doang itu nggak ada gunanya gitu. Terus ambil ilmunya gitu. Terkait terus apa gini statement yang tadi ya? Iya, statement tadi. Ada yang bilang kalau akademis kalau ikut organisasi itu akademisnya jadi turun ya. Nah itu
kembali lagi ke orangnya, bukan organisasi ya. Maksudnya gini, jangan kita menyalahkan organisasi yang terlalu padat dan sebagainya gitu. Tapi kitanya itu bisa nggak ngolah kita. Itulah tantangannya, benar Iya, sih? walaupun memang banyak, mungkin orang mandang banyak mahasiswa semester akhir yang masih di kampus dan belum lulus karena ikut organisasi. Itu kan salah juga, ada yang salah gitu dalam organisasinya mungkin atau dalam dirinya dia gitu. Bagaimana dia nggak bisa mengolah akademiknya dan organisasinya. Makanya aku dalam DPM nih, aku bilang bahwa teman-teman kita punya agenda, tapi kalau agenda di luar kuliah gitu, supaya kita bisa, maksudnya teman-teman tetap kuliah, tetap ngerjain tugas dan sebagainya, walaupun tetap juga ngerjain tugas organisasi gitu. Jangan sampai memberatkan, jangan sampai IPK turun atau nggak bisa ikut apa lain gitu. Berarti bisa dibilang ini ya, apa organisasi itu investasi nggak sih? Wih, jelas. Iya, bisa Investasi Maksudnya jangka panjang. Jangka panjang juga, dan juga mungkin kalau buat mahasiswa semester akhir nih kayak Mbak Nabila nih, itu bisa ngebantu buat nantinya gimana ketemu sama masyarakat nih waktu KKN. Kelihatan banget biasanya waktu KKN itu mahasiswa yang dia aktif organisasi sama mahasiswa yang mungkin belum pernah langsung turun ke ini nih teman-teman mahasiswa. Jadi kelihatan banget gimana kakunya, gimana apa kalau misalkan Mbak Nabila sama Pak Gub ini gimana udah ahlinya gitu. Nah, mungkin itu salah satu feedback yang didapat juga ketika kita masuk organisasi gitu teman-teman. Nah, kemudian ada hal menarik apa sih selama Mbak ikut organisasi nih? Mulai awal 2019 sampai tahun ini. Mbak Nabila selaku ketua DPM, ada nggak yang bikin yang kisahnya tuh pengen diceritain gitu? Ada nggak? Menarik gitu ya. Karena gini, aku mulai karena di sini aku ikut organisasi dan mahasiswa rantau ya, maksudnya sendiri di Jogja. Sebelumnya Mbak Nabila tuh asli mana sih? Kalau aku dari Papua Barat. Karena jauh loh. jauh. Kita tuh kayaknya Jawa asli minoritas ya. Oh, ya karena jauh dari keluarga dan sebagainya merantau. Jadi kalau ikut organisasi ini punya ada keluarga gitu, maksudnya yang bisa diminta tolong, bisa dibantu dan sebagainya gitu. Karena ya lagi-lagi kalau kita sebagai mahasiswa yang merantau ini harus memang bisa bangun relasi gitu di organisasi ini sebagai keluarga kita. Kalau ada apa-apa kita bisa dibantu dan sebagainya. Itu yang paling aku menarik karena aku merasakan banget, maksudnya ada teman-teman Harmawa, teman-teman di Ortom itu membantu banget gitu. Kalau aku lagi membantu kesusahan apapun itu bisa minta tolong gitu. Jadi ada support ya? Iya, ada support gitu. Jadi itu yang paling menarik sih karena keluarga itu. Bahkan mungkin sampai selesai organisasi bisa tetap tetap komunikasi. Oh iya, betul, tetap komunikasi. Manisnya sih. Iya. Yang malah nambah keluarga ya kan? Betul banget. Nambah keluarga. Kalau misalkan teman-teman ini ya emang takdirnya di situ ya. Pak Gub nih, gimana Pak Gub? Ada nggak yang hal-hal yang dia tuh pengen disampaikan gitu setelah sejauh ini perjalanan di organisasi gitu? Menarik sih, karena kenapa? Aku sama Nabila kebetulan kan mahasiswa rantau ya. Ya, kalau Pak Gub asli mana? Tangerang, aku masih Jabodetabek lah. Ya. Bahasanya. Ya, Jakarta kedua, nah bahasa kayak gitu kan. Nah, hal yang menarik sebenarnya yang pengen disampaikan adalah di organisasi itu mungkin bisa dibilang sebagai ini ya, ketika persiapan kalian misalnya pengen masuk organisasi dan semacamnya, tapi yang pengen aku sampaikan adalah ketika di organisasi itu kan kita bertemu dengan berbagai macam kepala ya. Iya. Baik itu dari latar belakang, kultur, dan semacamnya. Nah, tapi intinya itu kalau misalnya aku pengen sampaikan apa inti dari organisasi adalah belajar memahami, menghargai, dan menjalankan keputusan orang lain. Nah itu kadang yang kita nggak bisa. Itu yang kadang kita tuh karena masih muda mungkin ya, jadi ego itu tuh masih pengen tinggi-tingginya. Kalau belum masuk organisasi belum tahu mungkin ya. Iya, mungkin belum tahu gitu loh. Jadi di satu sisi ya itulah organisasi seperti itu. Jadi mungkin buat teman-teman mungkin kalau pengen ngetes nih aku udah sejauh mana sih kemampuannya untuk bersosial, komunikasi sama teman-teman, coba masuk organisasi. Kita bisa nggak toleransi dengan pendapat teman yang berbeda dengan kita kan gitu. Iya, betul banget, betul. Itu yang kita dilatih di sini. Jadi itu tadi teman-teman sekilas ya. Mungkin sedikit mendalam mengenai perjalanan Pak
gup dengan Bu Ketua DPM selama menjalani kegiatan organisasi ya. Ada yang angkatan 2020 angkatan online, sama seperti saya ada yang 19. Tapi sebenarnya keduanya memiliki kesamaan, yaitu kenapa kita masuk organisasi. Yang pertama, tidak hanya kita tuh dapat capek, tapi juga dapat feedback ilmu gitu. Nah, itu teman-teman, semoga teman-teman yang nonton ini semua bisa jadi terbuka gitu jendelanya. Jadi teman-teman tahu kayak gimana sih di dalamnya organisasi itu apa aja. Mungkin dari saya cukupkan. Terima kasih teman-teman. Next, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.